Selamat pagi dan salam sejahtera. Ketemu lagi dengan saya Dr. Budi Laksono. Kali ini kita akan bicara tentang narkoba. Seperti diketahui bahwa kami dan lembaga kami yaitu Yayasan Mahana Bakti Sejahtera adalah suatu lembaga bermitra dengan Badan Narkotika Nasional untuk memberi layanan pada masyarakat bagaimana mengelola pencegahan dan perawatan orang-orang dengan masalah narkoba dan HIV/AIDS. Sahabat semua yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa narkoba itu adalah zat yang uh, baik itu dari tanaman atau itu dari sintesa tertentu yang mempunyai dampak langsung di otak. Dan dampak ini atau efek ini bisa mendorong, menstimulasi otak atau bisa mencegah atau depresan terhadap otak. Dan semuanya itu punya efek yang bisa dirasakan oleh tubuh, di mana kalau misalnya sporting dia akan membuat otak ini lebih excited, lebih terangsang. Begitu juga kalau misalnya orangnya yang pada kondisi yang sakit atau apa, dengan obat tertentu dia akan menjadi sakitnya kurang sehingga lebih nyaman. Tentu saja saya harus awali bahwa kenikmatan-kenikmatan atau efek-efek yang muncul karena narkoba ini adalah efek yang semu, efek yang temporer dan hanya akan muncul dengan obat itu. Dan saya harus mengatakan bahwa ada efek yang penting bagi narkoba, bagi tubuh kita, yaitu pertama efek toleransi dan kedua adiksi. Efek toleransi adalah efek di mana ketika kita berkenalan dengan narkoba dengan dosis yang kecil itu sudah bisa menimbulkan efek pada tubuh. Efek itu sesuai yang diinginkan, maka bisa menjadi stimulan atau menjadi depresan, bisa menyebabkan halusinasi dan sebagainya. Tentu saja efek ini bisa menimbulkan suatu sensasi yang dianggap menyenangkan, meskipun saya katakan itu adalah semu, makanya harus hati-hati. Dan ketika dosis itu digunakan berulang-ulang, maka dia akan mengalami toleransi, sehingga dengan dosis awal lagi maka dia tidak akan merasakan efek itu, sehingga dosisnya harus dinaikkan terus, sehingga kita tahu Pak, kalau obat itu harganya mahal, maka akan semakin mahal dia harus mengeluarkan obat untuk menciptakan suatu efek yang seperti dosis pertama kali dia menemukan efek itu. Yang kedua, efek adiksi, karena dia efeknya di otak itu tadi stimulan maupun depresan, dan kadang-kadang menimbulkan suatu sensasi atau rasa yang menyenangkan bagi dia meskipun itu semu, maka dia akan mengalami adiksi atau kecanduan. Kecanduan ini ada dua macam. Pertama adalah kecanduan secara psikologik, dan yang kedua adalah kecanduan secara biochemical otak. Secara psikologi, kecanduan itu adalah kecanduan di mana dia sudah merasakan suatu perasaan yang nyaman dengan perilaku itu, sehingga ketika perilaku itu nggak ada, dia akan rasa kangen, akan rasakan pingin. Mungkin secara chemical tubuh tidak mengalami adiksi, tetapi secara perilaku, sensasi, rasa kangen itu akan memunculkan, dia akan menyebabkan dia ingin mengulangi hal yang sama. Itu adiksi psikologis. Dan yang paling berat adalah adiksi biochemical. Kita tahu bahwa otak itu mempunyai sejenis yang diproduksi oleh narkoba yang disebut apomorfin. Apomorfin ini bisa menyebabkan seseorang menjadi lebih nyaman ketika dia itu mengalami rasa sakit. Seseorang misalnya suatu saat mengalami siksaan, itu siksaan secara indrawi, itu akan dirasakan lebih nyaman. Karena apa? Karena adanya apomorfin yang diproduksi oleh tubuh. Nah, itulah adiksi yang dilakukan itu, sehingga ketika apomorfin yang diproduksi oleh natural, oleh otak ini disaingi oleh yang dari luar, maka produksi dari dalam akan berkurang pada titik tertentu, dia akan tidak diproduksi lagi karena dia mendapatkan suplai zat-zat perangsang itu dari luar. Problemnya adalah ketika zat-zat dari luar ini berhenti, maka tubuh ini yang semula terjadi keseimbangan akan antara nikmat dan sakit, maka ini nikmatnya nggak ada, sakitnya sebenarnya ajak,
tetapi dia nggak ada, sehingga rasanya sakit sekali. Makanya ketika seorang sudah teradiksi dan kemudian dia berhenti dari obat itu, maka dia akan merasa kesakitan yang luar biasa, rasa tidak nyaman yang luar biasa. Pas sampai kadang-kadang kesakitannya sedemikian rupa sehingga kalau kepalanya dibenturkan di tembok, mungkin dia orang sakitnya tidak seberapa dibanding dengan sakitnya adiksi itu, sehingga dia bentur-benturkan kepalanya untuk menutup rasa sakitnya yang terjadi karena adiksi, tapi nggak dapat. Oleh karena itu orang yang seperti ini kadang-kadang bisa menyakiti diri, bahkan bisa sampai mati. Oleh karena itu ini sangat berbahaya sekali adiksi itu seperti itu, dan ini tidak akan hilang sampai dia menyadari bahwa ini faktor ini harus dihilangkan dengan pelan-pelan dan dengan cara yang konsisten. Sahabat semua yang kami hormati, memahami efek pada seseorang seperti itu, maka bisa dibayangkan ketika seseorang itu kecanduan seperti ini, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah orang ini kalau belajar dia akan sangat terganggu, sehingga dia harus minum obat-obatan yang dia minum untuk bisa mendapatkan peak belajar yang baik. Kalau tidak dapat, maka buyar semuanya. Kalau dia bekerja, dia makan obat-obatan itu. Tetapi kalau nggak makan itu, dia nggak bisa bekerja sama sekali. Akibatnya apa yang terjadi? Orang yang sekolah menjadi hancur. Orang yang bekerja menjadi rusak. Karena dia hanya bisa bekerja kalau ditutup obat-obatan ini. Oleh karena itulah masa depan mereka kalau anak itu sekolah menjadi hancur. Kalau orang bekerja, dia akan hancur. Apalagi jelas sekali bahwa ini adalah kriminal, sehingga kalau ini ketahuan oleh penegak hukum, maka akan ditangkap. Anak sekolah, orang bekerja akan dijadikan alasan kriminal untuk akhirnya membuat dia tidak bisa sekolah dengan baik, bekerja dengan baik, dan seperti itu. Sehingga masa depan mereka yang sudah sakit ini akan menjadi lebih kacau lagi. Sehingga dalam keluarga ini ada tantangan yang sangat berat sekali. Bahkan di masyarakat kita lihat yang kecanduan seperti ini bukan yang satu dua, ratusan. Bahkan BNN pernah mengadakan survei, jutaan yang mengalami seperti ini. Tentu saja ini suatu kabar yang tidak bagus, dan bagi orang-orang yang tahu, kadang-kadang ini bisa dijadikan lahan untuk mengais rezeki dengan cara tidak halal, menjual orang-orang ini obat-obatan. Dan ini adalah pasar yang sudah sangat terbentuk, sehingga tidak perlu market, tidak perlu iklan. Kalau kita sudah membuat satu orang itu teradiksi, maka dia akan menjadi pasar kita, pasar narkoba ini selamanya. Inilah yang berbahaya, sehingga orang menjadi antisosial dan kemudian akan rusak. Antisosial dalam konteks ini ketika dia obatnya mahal, dia harus mencuri, harus menjual barang-barang bahkan milik keluarga, pernah ada orang yang kaya raya karena kecanduan narkoba, semua harta dijual karena untuk menutupi rasa sakitnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, bagaimana? Anda bisakah lapor pada orang tua? Maka Anda akan dimarahi habis-habisan, diusir dan sebagainya. Bahkan kalau Anda lapor pada orang tua terus anaknya, maka Anda dianggap gagal melakukan pembinaan terhadap anak cucunya. Kalau Anda bicara dengan sahabat sering tidak bisa menolong. Apalagi kalau pada tetangga, maka ini akan menjadi hiasan isu yang membuat Anda semakin terpuruk. Di mana Anda bisa melakukan ini? BNN mempunyai kanal yang bagus untuk kita lapor dan kemudian kita dilayani dengan sebaik-baiknya. Tetapi kadang-kadang jaraknya jauh dan sebagainya. Aksesnya bagaimana? Itu memang tidak semuanya mudah. Tapi bersyukurlah kami sejak lebih dari 20 tahun ini, kami mengabdikan layanan kami ini kepada masyarakat yang punya masalah, supaya dia tidak akan seperti ini. Dan kalau Anda punya masalah ini, minimal Anda punya teman dan Anda punya dokter yang insya Allah sama-sama berjuang untuk mengobati, mencegah supaya masa depannya bisa dikembalikan, masa depan pekerjaan bisa dikembalikan. Dan yang lebih penting lagi, yang menjadi concern kami adalah bagaimana supaya anak-anak ini tidak kecanduan narkoba injeksi,
sehingga